bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Air yang pahit menjadi manis. Ayat hafalan Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Allah dengan puji-pujian yang penuh sukacita. Keluarga Jonas sedang dalam perjalanan di tengah-tengah hutan yang tidak mereka kenal. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Segera mereka mengetahui bahwa mereka telah tersesat. Botol air mereka sudah kosong, dan mereka sangat kepanasan dan kehausan. Mari kita berhenti di sini, kata ibu, dan meminta Allah untuk menolong kita. Setelah berdoa bersama-sama, mereka mulai berjalan kembali. Saat mereka menemukan jalan yang benar, dan segera mereka kembali ke lokasi kemah mereka. Pada malam itu di dalam kemah, mereka menyembah Allah dengan penuh rasa syukur. Kemudian ibu menceritakan kisah tentang satu ketika di mana orang-orang Israel memiliki masalah dengan air juga. Pesta sukacita di tepi Laut Merah telah usai. Tiang awan mulai bergerak kembali. Orang-orang Israel tahu bahwa inilah saatnya mereka harus berjalan. Jadi mereka mengikuti awan itu ke padang gurun. Selama 3 hari mereka mengadakan perjalanan tanpa mendapatkan air sedikit pun. Semua air yang mereka bawa telah habis. Mereka harus segera menemukan air jika mereka mau bertahan hidup. Awan itu menuntun mereka ke Mara, di mana mereka berharap akan menemukan mata air di sana. Musa pernah menggembalakan domba di sana selama 40 tahun, jadi dia tahu betul daerah itu. Dia tahu bahwa air di Mara itu pahit dan tidak menyehatkan untuk diminum. Dia juga tahu apa yang akan terjadi jika air itu diminum. Tetapi Allah menuntun mereka ke tempat itu. Sama seperti yang diduga oleh Musa, saat mereka melihat air, maka mereka dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Air! Air! Lelaki, wanita, dan anak-anak berdesakan ke mata air itu. Tetapi segera setelah orang pertama mengecap air itu, kegembiraan mereka berubah menjadi kekecewaan. Baru saja 3 hari berlalu sejak Allah mengadakan satu tanda mujizat bagi mereka di Laut Merah. Hanya 3 hari sejak dia membinasakan semua tentara Mesir. Itu hanya beberapa hari sejak mereka meninggalkan Mesir dan kehidupan mereka sebagai budak. Allah sendiri dalam tiang awan telah menuntun mereka sampai ke Mara. Tetapi mereka melupakan semua. Apa yang akan kami minum? Mereka menggerutu kepada Musa. Musa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang Israel. Dia berpaling kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu dan mengatakan kepadanya untuk melemparkan kayu itu ke dalam air. Musa melakukannya dan air itu menjadi layak diminum. Mereka
mereka telah berpaling dari sukacita saat menemukan air itu menjadi kekecewaan saat mengecap air itu. Sekarang mereka kembali bersukacita setelah Allah menunjukkan mujizatnya. Mereka tidak lagi terancam bahaya kematian karena kehausan. Mereka telah diselamatkan. Kemudian Allah memberikan sebuah janji kepada mereka melalui Musa. Dengarlah baik-baik kepada perkataan Tuhan dan lakukanlah apa yang benar di matanya. Jika engkau melakukan apa yang diperintahkannya untuk dilakukan, Dia akan menjagamu dari penyakit orang Mesir. Allah akan memelihara mereka dari apa yang sangat mengkhawatirkan di Mesir. Apakah mereka akan menyembah dan memuliakan Allah dalam kehidupan mereka? Apakah mereka akan menghormatinya dengan penurutan mereka? Jika mereka melakukannya, maka Allah akan memberikan kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita kepada mereka. Allah memberikan kepadamu sukacita keselamatan. Sama seperti orang-orang Israel diselamatkan oleh air yang manis di Marah, demikian juga engkau diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Itu adalah alasan untuk bersukacita. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bisa dibaca dalam Yesaya pasal 12 ayat 3. Janji itu sama benarnya bagi kita saat ini, seperti pada zaman bangsa Israel. Pujilah Allah dengan menaikkan puji-pujian yang dipenuhi dengan sukacita. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.